Halo semuanya, selamat datang di penelusuran data otomotif kita kali ini. Langsung aja ya, kalau Anda sering ada di jalanan akhir-akhir ini, pasti kerasa deh ada yang beda. Di antara bisingnya suara knalpot, sekarang pelan-pelan mulai diselingi sama senyapnya kendaraan masa depan. Betul banget, hari ini kita bakal ngebedah sebuah fenomena nyata, ledakan populasi motor listrik di Indonesia. Ini tuh bukan sekedar tren musiman yang bakal hilang tahun depan loh, ini pergeseran besar banget dalam cara kita bermobilitas. Jadi, mari kita kuliti angka-angkanya bareng-bareng dan temuin apa yang sebenarnya lagi terjadi di jalanan kita. 229.820. Coba simpen angka ini di kepala Anda sebentar. Ini bukan target halu di masa depan ya. Berdasarkan data resmi Kementerian SEDM, ini adalah total populasi real motor listrik yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2025. Angka yang nyaris nyentuh seperempat juta ini itu bukti valid kalau adopsi kendaraan tanpa emisi bukan cuma konsep di atas kertas lagi, tapi udah jadi kenyataan di depan mata. Tapi jujur aja nih, hal yang paling bikin saya merinding bukan sekedar besaran angkanya, melainkan seberapa cepat kita bisa sampai di titik itu. Bayangin, kita lagi ngelihat lonjakan hampir 200.000 unit baru cuma dalam waktu 3 tahun. Kalau kita rewind sedikit ke tahun 2022, populasi motor listrik se-Indonesia itu baru nongkrong di angka 31.000 unit. Dulu kan jarang banget ya lihat motor listrik seliuran. Tapi dari 31.000 itu, angkanya benar-benar melesat eksponensial. Ini percepatan adopsi teknologi yang agresif banget dan pastinya jadi salah satu lompatan paling bersejarah buat industri roda 2 kita. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam. Walaupun pertumbuhan 200.000 unit tadi kedengarannya fantastis banget, kita harus tetap napak bumi dan lihat gambaran besarnya. Konteks itu penting banget di sini. Situasi pasar kendaraan roda 2 di Indonesia sekarang ini tuh ibarat kisah klasik Daud melawan Goliat. Di satu sisi, ada motor listrik sebagai pendatang baru yang lincah dan lagi trending. Tapi di sisi lain, wah kita punya armada raksasa motor bensin yang udah puluhan tahun mencengkeram jalanan Nusantara. Realitasnya begini, per Februari 2026 jumlah motor listrik ada di angka 236.451 unit. Coba Anda bandingkan langsung sama lawannya, 140 juta unit motor bensin. 140 juta! Coba resapi sebentar perbandingan ini. Secara statistik, jomplang banget kan? Motor listrik emang lagi lari kencang, tapi kalau disandingkan sama total populasi, mereka itu ibaratnya cuma setetes air di tengah lautan kendaraan berbahan bakar fosil. Makanya, poin krusial ini dirangkum dengan sangat on point oleh Pak Troys Dilitsusendi dari Kementerian ESDM. Beliau secara realistis bilang, kita lihat ini terus tumbuh, dan yang terbesar sektor roda 2. Tapi dibandingkan angka 140 juta motor bensin, ini belum apa-apa. Makanya butuh akselerasi dan percepatan. Kutipan ini bukan buat bikin kita pesimis loh ya, justru ini reality check buat kita. Pemerintah sadar betul kalau transisi energi ini tuh baru aja lepas dari garis start. Coba kita tarik waktu mundur sedikit buat lihat gimana tren gila ini terbentuk. Tahun 2020, pas awal pandemi, angkanya cuma sekitar 3.000-an unit. Merangkak pelan ke 31.000 di 2022. Terus, boom! Melesat tajam jadi lebih dari 170.000 unit di 2024 dan terus naik sampai 236.000-an di Februari 2026. Kelihatan jelas kan di mana titik ledaknya? Ada satu momentum raksasa yang memicu akselerasi luar biasa di tengah timeline ini. Sebelum kita bahas apa pemicu ledakannya, kita lihat dulu peta kekuatan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia secara keseluruhan yang sekarang nyentuh 358.000 unit. Coba tebak, siapa penguasa sebenarnya? Yap, 65% dari total kue tersebut dikuasai murni oleh motor listrik. Sisanya yang 35% baru deh dibagi-bagi buat mobil listrik, bus, sampai truk. Data ini ngebuktiin banget kalau wajah utama transisi energi kita tuh bukan mobil-mobil listrik mewah, tapi justru kendaraan roda 2 yang dipakai masyarakat luas buat aktivitas sehari-hari. Pertanyaannya sekarang, apa sih rahasia di balik grafik yang tiba-tiba meroket tadi? Kok bisa ratusan ribu orang mendadak mantap beralih? Jawaban dari teka-teki itu ternyata ada di satu angka sakti, 7 juta rupiah. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah besaran subsidi tunai yang disuntikan langsung oleh pemerintah buat setiap pembelian motor listrik yang memenuhi syarat. Sebuah intervensi finansial besar-besaran yang sukses ngubah pikiran orang dari yang tadinya cuma, wah, lucu juga ya, menjadi, oke, bungkus sekarang. Periode krusial inilah yang bisa kita sebut sebagai era subsidi. Masa keemasan ini berlangsung dari tahun 2022 sampai akhirnya dihentikan di akhir 2024 kemarin. Dorongan agresif dari pemerintah ini benar-benar jadi game changer mutlak di balik meroketnya penjualan. Kebijakan ini sukses mendobrak tembok penghalang terbesar buat orang beli EV, yaitu harga awal yang sering kerasa terlalu mahal buat kantong masyarakat umum.
Tapi, apa dampaknya pas keran subsidi ini ditutup? Hasilnya kelihatan instan dan sangat transparan. Dari tahun 2023 ke 2024, pas subsidi lagi kencang-kencangnya, kita mencatat lompatan penambahan nyaris 80.000 unit. Tapi dari 2024 ke 2025, tepat setelah subsidi dicabut, pertumbuhannya langsung anjlok jadi cuma sekitar 50.000 unit. Ini tuh bukti tak terbantahkan kalau pasar kita masih sangat sensitif sama harga dan bergantung banget sama rangsangan dari pemerintah. Fakta ini pada akhirnya ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungkan bareng. Tanpa guyuran subsidi 7 juta dari pemerintah, gimana kelanjutan masa depan transisi energi di Indonesia? Kita punya target yang ambisius banget. Tapi jangan lupa, si Goliat 140 juta motor bensin masih nunggu di luar sana. Apakah pasar akhirnya bisa mandiri dan harga motor listrik turun secara natural? Atau malah kita bakal jalan di tempat? Jawaban dari pertanyaan ini yang bakal nentuin nasib udara bersih dan industri otomotif kita 1 dekade ke depan. Pastikan Anda terus pantau isu ini ya, karena perjalanannya benar-benar masih panjang. Terima kasih udah nemenin saya ngebedah data kali ini. Dan sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.